Di sini saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Disinyalir ada beberapa teori tentang bagaimana sih Islam bisa masuk ke kawasan Asia Tenggara, yaitu pertama, teori India atau lebih dikenal sebagai teori Gujarat. Dipercaya Islam di Asia Tenggara dibawa oleh para pedagang India. Mereka datang ke Nusantara sebagai pedagang sekaligus sebagai dai yang berperan penting menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Para pedagang India ini kemudian dipercaya sebagai penyebar Islam pertama di Asia Tenggara. Karena ini pedagang-pedagang ini dipercaya berasal dari tanah Gujarat, daerah Gujarat di India, di mana mereka menyebarkannya dulu di Nusantara, baru menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Bukti yang menguatkan teori ini adalah makam Sultan Samudra yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang berciri khas India atau lebih tepat Gujarat, daerah Gujarat. Kedua, catatan Marco Polo yang menyebutkan dia pernah singgah ke Asia Tenggara, tepatnya ke Pelak pada 1292. Teori ini dikemukakan oleh S. Horgenje dan Pigeonapple. Pigeonapple yang pertama mengemukakan teori ini, dan S. Horgenje pun menambahkan teorinya seperti itu. Kedua, teori Arab atau teori Arabik. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh T.W. Arnold dalam bukunya The Phrasing of Islam. Dalam bukunya, dia mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke wilayah Melayu dan Nusantara, di mana itu kawasan dari Asia Tenggara pada tahun awal Hijriah, sekitaran abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Terus, J.K. Vanler mengumumkakan hal yang sama, di mana pada tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera, kota Baros atau lebih dikenal dengan Barus, terdapat hunian bangsa Arab Islam yang menetap di kawasan tersebut. Hal serupa tertera pada naskah kuno dinasti Tang tahun 618 sampai 907 Masehi. J.K. Vanler ini juga menjelaskan bahwa mereka itu menetap di pantaian, terus mereka melakukan asimilasi dengan penduduk lokal dan melakukan pernikahan antara Arab dan penduduk lokal, menjadikan otomatis Islam itu menyebar di kawasan Nusantara dan terus menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Dr. Hossein Dazadiningrat. Beliau mengemukakan bahwa Islam itu datangnya dari Persia. Islam ke Asia Tenggara itu dari Persia yang beraliran Syiah. Kenapa beliau bisa mengemukakan begini? Karena ada beberapa faktor yang menguatkan teori ini, yaitu satu, tradisi tabuk yang diselenggarakan di Bengkulu, Sumatera Barat setiap tanggal 10 Asyura. Di masyarakat Persia, terutama Syiah, 10 Asyura dikenang sebagai hari kematian cucu Rasulullah, Husain bin Ali, di tanah Kerbala. Jika melirik dengan teori ini, dua tradisi ini hampir sama ya dengan tradisinya. Ini menguatkan teorinya. Kedua yaitu bacaan Al-Quran, di mana bacaan Al-Quran atau ejaan Al-Qurannya orang-orang pedagang, terutama pedagang Persia itu tidak selalunya menggunakan ejaan penuturan dari Syiah, tapi dari aliran lain juga ada. Itu menambah kuatnya teori ini. Ketiga yaitu beredarnya 77
kosakata Persia yang ada di Nusantara, daerah dari kawasan Asia Tenggara. Yaitu salah satu beberapa katanya yaitu kenduri dari kendari, astana dari istana, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya. Saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu. Selanjutnya, teori Cina. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh para pedagang Cina yang singgah di Nusantara terus menyebarkannya ke seluruh Asia Tenggara. Teori ini didukung dari teori H.J. de Graaf, yang mana beliau mengungkapkan bahwa pendukung teori ini adalah dengan adanya garis keturunan orang-orang penyebar Islam, yaitu Sunan Ampel dan Raden Patah, yang disinyalir mempunyai silsilah keturunan Cina. Kedua, menurut Dennis Robert, kenapa bisa teori Cina ini yang menyebarkan Islam itu orang Cina? Karena menurut dia banyaknya terjadi asimilasi budaya, bahasa, seni, arsitektur Islam Indonesia dan Islam Cina yang masih ada saat ini di Indonesia atau di Nusantara. Selanjutnya ada awal masuknya Islam ke Asia Tenggara. Pada saat itu, Islam mengalami perluasan dengan begitu cepat. Islam menyebar luas ke India, Cina, Persia, dan bahkan ke Indonesia. Umat Islam pada saat itu telah menguasai banyak sekali tempat sentral dan penting di jalur perdagangan dunia, baik itu jalur darat maupun jalur lautan. Adapun yang mempengaruhi perluasan Islam begitu cepat, yang pertama adanya hubungan dagang antara Arab dan Cina. Pengaruh dagang umat Islam tidak hanya terjadi di wilayah Timur Tengah dan juga Persia saja, tetapi sudah mencapai wilayah Cina yang pada saat itu menjadi tempat perdagangan dunia terbesar. Hubungan interaktif pertama tercipta antara Arab dan Cina terjadi pada masa Nabi Muhammad. Waktu itu, Nabi Muhammad mengirim 4 utusan untuk berdakwah ke negeri Cina, yang saat itu dikuasai oleh dinasti Tang. Kedatangan 4 utusan ke negeri Cina dari Arab tercatat di dalam manuskrip kuno Cina abad ke-7 Masehi. Menurut manuskrip dari dinasti Ming yang berjudul Ji Kuan Yuan, ketika masa pemerintahan dinasti Tang 618 sampai 626 Masehi, Nabi Muhammad mengirim 4 pendakwa ke Cina yang oleh masyarakat Cina disebut orang bijak. Lalu, hubungan dagang antara Arab dan Cina baru terjadi pada masa Utsman bin Affan dari kurun waktu 651 sampai 798 Masehi. Catatan Cina mencatat ada 39 kali pengiriman duta kehormatan Arab ke Cina dalam kurun waktu 148 tahun. Orang-orang Cina menyebut khilafah dengan sebutan Tiauzi. Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, hubungan antara keduanya semakin besar, terutama dalam hal perdagangan, membuat keduanya semakin intensif, walau terkadang keduanya terlibat dalam konflik politik karena perebutan wilayah di Asia Tengah, seperti pada tahun 751 Masehi. Waktu itu dinasti Abbasiyah mengirim pasukan ke wilayah Talas, yang mana wilayah itu juga diperebutkan oleh dinasti Tang. Perang terjadi antara keduanya, dan pasukan Islam berhasil menguasai wilayah Talas setelah mengalahkan pasukan Tang. Yang kedua, adanya hubungan dagang Arab dan India. Berada di jalur perdagangan maritim internasional atau jalur keramik, India sering dijadikan tempat singgah oleh para pedagang, khususnya orang-orang Arab dan Persia yang akan berlayar ke Cina. India merupakan pasar terbesar bagi rempah-rempah di dunia pada saat itu. Banyak pedagang asing yang datang ke India untuk mendapatkan rempah-rempah, yang mana rempah-rempah itu sangat diperlukan oleh masyarakat Arab, Persia, dan bahkan Eropa untuk bahan pengobatan dan bahan makanan sehari-hari. Lalu hubungan antara India dan Arab sudah terjalin jauh sebelum Islam ada. Pada abad ke-26 sebelum Masehi,
para pedagang Arab sudah melakukan perjalanan ke India untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan para penguasa lokal India. Perkembangan Islam di India mengalami kemajuan ketika bangsa Mongol datang menyerbu dataran Asia dan Eropa. Dunia Islam menjadi salah satu dari sekian banyak negeri yang terkena dampak dari serbuan Mongol yang masif. Baghdad menjadi saksi atas kekejaman Mongol. Baghdad berhasil ditaklukkan oleh bangsa Mongol pada Tajim 1258 Masehi. Kekhalifahan Al-Mustahim Billah 1242 sampai 1258 tewas terbunuh dalam tragedi yang memilukan. Akan tetapi, dengan keadaan atau kejadian tersebut, terjadi interaksi Mongol di wilayah Islam. Banyak dari orang-orang Mongol memeluk Islam di India contohnya. Orang-orang keturunan Mongol mendirikan sebuah kesultanan yang nantinya kesultanan ini akan menjadi kesultanan Islam terbesar di India. Kesultanan orang Mongol didirikan di India adalah Kesultanan Mughal dengan ibu kota di kota Delhi pada 1526 Masehi. Lalu masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari zaman dahulu, Asia Tenggara dikenal sebagai salah satu dari tempat-tempat sentral dan penting perdagangan dunia, selain daripada Cina dan juga India. Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, dikenal dengan penghasil rempah-rempah terbaik. Bahkan ada yang mengatakan jika orang-orang India mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara. Dari mana dan bangsa apa yang membawa Islam ke Nusantara? Saat ini masih menjadi perdebatan hebat di kalangan para ulama dan juga para ahli sejarah. Ada beberapa teori terkenal yang telah diterangkan sebelumnya, yang menerangkan dari mana dan dibawa oleh bangsa apa Islam ke Asia Tenggara. Banyaknya teori yang berkembang dikarenakan melihat wilayah Asia Tenggara merupakan tempat perdagangan yang ramai akan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Banyak kalangan yang berusaha memahami Islam di Asia Tenggara atau seringkali dianggap menjadi Islam Indonesia. Alasan Islam Indonesia dipilih sebab dalam kehidupan sosial budaya Islam Indonesia memiliki distingsi tersendiri yang tidak ditemukan pada kawasan-kawasan lain di dunia muslim. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara pada Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh hubungan antara warga di daerah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, dan juga Cina. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu sudah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, serta mereka yang menjalin korelasi menggunakan rakyat sekitar pesisir. Kondisi semacam ini dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk mengembangkan Islam pada rakyat sekitar pesisir. Lalu sekitar abad ke-7 dan abad selanjutnya, Islam sudah datang pada wilayah bagian timur Asia. Baik, yang selanjutnya di sini mungkin saya akan menjelaskan mengenai kejayaan Islam di Asia Tenggara. Nah, ada beberapa kerajaan ataupun kesultanan di Asia Tenggara, beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai, kemudian ada Kesultanan Malaka, yang ketiga ada Kerajaan Champa, dan yang terakhir ada Kerajaan Patani. Nah, untuk pembahasan yang pertama mungkin saya akan menjelaskan mengenai Kesultanan Samudra Pasai dan Perlak. Penyebaran agama Islam di tanah Sumatera semakin masif, disertai dengan adanya penguatan ekonomi sosial Islam. Pada abad ke-12 ataupun abad ke-13 Masehi, bekas wilayah jajahan Majapahit seperti Pasai, Aceh ataupun lainnya gitu, perlahan mulai menjadi Islam dan memutuskan memerdekakan diri dan mendirikan kerajaan yang bercorak Islam. Penyebaran Islam di Sumatera dan bahkan sampai ke Jawa mengikuti gaya penyebaran ketimuran. Dengan adanya gaya ketimuran dalam hal penyebaran Islam di Sumatera, tak hanya menyebarkan agama Islam saja, melainkan membuat sebuah kebudayaan Arab Islam dan kebudayaan Sumatera perlahan menyatu dan berasimilasi menjadi satu, membuahkan sebuah mahakarya lokal.
Nah, ada beberapa hikayat yang populer di kalangan masyarakat Sumatera, terutama di wilayah Aceh yang merupakan daerah pertama yang memeluk Islam. Hikayat-hikayat itu beberapa di antaranya ada hikayat nubuat atau nubuat Nabi L12 dan ada hikayat Raja Bada L12. Nah, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sebenarnya untuk hikayat ini. Nah, para sejarawan kebanyakan mengatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Sumatera adalah kerajaan Samudra Pasai. Menurut catatan Marco Polo tahun 1292 Masehi, seorang penjelajah sekaligus pedagang asal Venesia atau wilayah Italia, dirinya pernah singgah di sebuah wilayah di Sumatera. Wilayah itu bernama Perlak yang sudah memeluk Islam. Kesultanan Perlak sendiri diperkirakan berdiri abad ke-9 Masehi. Beda halnya ketika Marco Polo berkunjung ke wilayah Pasai. Di sana masyarakatnya masih memeluk Hindu-Buddha Sriwijaya dan ada beberapa yang menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Nah, Kesultanan Perlak mengalami kehancuran ketika kesultanan ini dipimpin oleh Malik al-Mansur dan Malik al-Zahir. Kerajaan Perlak pada saat itu berhasil dituduhkan oleh angkatan pasukan dari Majapahit yang konon dikabarkan memiliki angkatan bersenjata yang lebih kuat ketimbang Kesultanan Perlak. Orang-orang Perlak yang pada saat itu mengetahui bahwa kesultanannya akan hancur diserang Majapahit, berbondong-bondong mengungsi ke Samudra dan Pasai, yang mana pada saat itu wilayah Samudra sudah memeluk agama Islam. Sedangkan wilayah Pasai merupakan pusat studi pembelajaran agama Islam serta tempat berkumpulnya para ulama untuk berdiskusi masalah keagamaan. Majelis ilmu yang mengajarkan Islam banyak berkumpul di wilayah Pasai dan Samudra. Di wilayah ini berdiri kerajaan Islam besar pertama di Nusantara, yakni Kerajaan Samudra Pasai, yang didirikan oleh Sultan Malik al-Soleh atau Merah Selu pada tahun 1270 Masehi, setelah dirinya berhasil menyatukan kedua wilayah, yakni wilayah Samudra dan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak pada dua sungai besar yang terdapat di pantai utara Aceh, yakni Pesangan dan Sungai Pasai. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa wilayah kerajaan Samudra Pasai jauh lebih luas lagi ke wilayah selatan. Laksamana Cheng Ho yang berasal dari dinasti Ming, Cina, pernah berkunjung ke wilayah Samudra dan Pasai. Dalam perjalanannya, Cheng Ho ditemani dengan armada Ming, berlayar di Samudra Barat dan Asia Tenggara sebanyak 7 kali dalam rentan tahun sekitar tahun 1405 sampai 1433 Masehi. Nah, selama memerintah, Sultan Malik al-Soleh mempunyai jiwa semangat yang kuat untuk menyebarkan pengaruhnya dan juga untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Sultan Malik al-Soleh membuat kerajaan Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Lada merupakan hasil komoditas di daerah Pasai seperti itu. Nah, untuk yang kedua yakni ada Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh Raja Paremeswara pada tahun 1400 Masehi. Paremeswara merupakan raja bawahan kekuasaan Majapahit. Versi lain mengatakan bahwa Paremeswara adalah anak Raja Palembang yang terlibat langsung dalam peperangan merebut kekuasaan di Majapahit. Setelah kepergian Hayam Wuruk seperti itu. Tan Ta-sen dalam bukunya Cheng Ho, Penyebaran Islam dari Cina ke Nusantara, menyebutkan dengan gamblang menjelaskan alasan Paremeswara melarikan diri ke Malaka. Menurutnya, Paremeswara merupakan korban dari hegemoni geopolitik kawasan pada
abad ke-14 Masehi dan awal abad ke-15 Masehi. Diceritakan bahwa Parameswara merupakan pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang berkuasa di Palembang. Pada tahun 1378 Masehi, Kaisar Hongwu, pendiri Kekaisaran Ming, mengirimkan utusan ke Palembang. Tujuannya adalah untuk melantik penguasa dari kerajaan Sriwijaya yang berdaulat. Secara geografis, Malaka merupakan tempat yang sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional atau lebih dikenal dengan jalur keramik yang menghubungkan antara Asia Selatan dengan Asia Timur, Cina dan Jepang. Melihat kondisi geografis Malaka yang terdapat di jalur perdagangan internasional, Parameswara melihat peluang besar jika dirinya dapat memanfaatkan kondisi geografis tersebut. Pelabuhan Malaka yang dibangun oleh Parameswara berubah menjadi sebuah pelabuhan internasional yang besar karena pelayaran pelabuhan yang baik. Tom Pires dalam bukunya The Suma Oriental mengatakan bahwa Malaka merupakan awal mula dari perjalanan dan akhir perjalanan. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka, maka Parameswara memutuskan untuk menganut agama Islam di usia 71 tahun dengan gelar Sultan Iskandar Shah tahun 1439 Masehi. Setelah itu Islam dijadikan agama resmi di Malaka sehingga banyak dari masyarakat yang memeluk Islam. Menurut Profesor Wang mengatakan bahwa Champa dan Malaka menduduki tempat terpenting dalam jalinan hubungan Sino-Asia Tenggara. Champa dan Malaka juga merupakan dua pangkalan penting di Asia Tenggara yang dipakai oleh armada dagang Cina, Arab, dan Persia, bahkan dipakai oleh armada Laut Cheng Ho. Sekitar itu menurut Sen dalam tahun 2010. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pertama bahas Kesultanan Champa. Apa sih Kesultanan Champa itu? Jadi Kesultanan Champa itu adalah sebuah kesultanan yang membentang wilayahnya itu dari Vietnam Tengah hingga ke Vietnam Selatan yang di pesisirnya tuh. Nah, ada beberapa fakta unik tentang Kesultanan Champa ini. Yang pertama adalah kerajaan Champa ini atau Kesultanan Champa ini memiliki dua fase kehidupan kerajaannya. Fase yang pertama adalah fase di mana kerajaan Champa ini berdiri pada masa awalnya itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Kemudian pada abad 10, sekitar abad 10-an, Champa berubah coraknya menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Islam. Oke, sejarah lengkapnya akan saya terangkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Kesultanan Champa itu dalam sejarahnya memiliki dua fase, Hindu Buddha dan fase Islam. Oke. Jadi Kesultanan kerajaan Champa ini berdiri sekitar abad kedua atau di penghujung abad kedua. Ada yang mengatakan pada tahun 192 Masehi, yang mana kerajaan Champa ini ketika berdiri ini semasa dengan kerajaan Funan. Kerajaan Funan atau kerajaan kuno bangsa Khmer di wilayah Delta Mekong atau Sungai Mekong gitu. Nama Champa sendiri itu baru dikenal pada tahun 687 melalui sebuah prasasti yang dituliskan dengan aksara Sanskerta gitu, yang ditemukan di wilayah Vietnam Tengah. Kemudian dikatakan juga bahwa kerajaan Champa didirikan oleh Kulien dengan nama Linyi. Kenapa Linyi? Kuat dugaan bahwa Linyi ini merupakan sebuah entitas politik bersifat kesukuan yang mana di wilayah Linyi itu terdapat banyak sekali suku-suku, terutama suku Cham gitu kan. Nah, kemudian pada abad kedua Kulien melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Cina. Pada waktu itu kerajaan Cinanya itu Kekaisaran Tang gitu. Kemudian berhasil menyatukan suku-suku Champa yang asalnya di bawah wilayah Kekaisaran Tang, kemudian mendirikan sebuah kerajaan gitu. Kerajaan yang mana setelah Kulien ini berkuasa terus meninggal, kerajaan Champa ini terus berkembang gitu wilayahnya, memperluas wilayah kekuasaannya ke selatan hingga menguasai beberapa wilayah pesisir yang ada di Vietnam Tengah hingga sampai ke wilayah Pang Rang. Pada masa kerajaan Champa kuno, ya pada masa Champa awal-awal lah ya,
wilayah Campa terbagi menjadi beberapa atau 6 wilayah administrasi dengan dipimpin oleh raja-raja lokal. Apa aja wilayah administrasinya? Pertama ada Indapura, ada Amarawati, ada Wijaya, ada Kautara hingga Paduranga gitu. Kemudian kekuasaan Campa Hindu ini berkuasa sangat lama, dari abad kedua sampai abad ke-10. Setelah itu kekuasaan Hindu di Campa mulai melemah dan pada akhirnya tergeser oleh kekuatan baru, yaitu kekuatan Islam. Walaupun wilayah Campa ini mengalami mengalami dua perubahan dalam sistem politik dan agama, Hindu dan Islam, tapi kerajaan Campa ini tidak perubahan administrasi negara dan agama tidak membuat Campa itu melemah gitu, terutama dalam hal segi perdagangan, bahkan menguat gitu. Oke. Sejak zaman dinasti Song, wilayah Campa adalah pusat perdagangan entrepot atau tempat penyimpanan dan penyaluran barang-barang dagang komunitas internasional yang sangat penting. Pelabuhan Campa biasanya merupakan pelabuhan kunci yang didatangi oleh kapal-kapal asing seperti Cina, India, Arab, dan bahkan dari wilayah Nusantara juga suka ada gitu, seperti Sumatera, kemudian Maluku dan Jawa gitu. Biasanya suka ada di situ. Nah, pengaruh Campa tak hanya di perdagangan, tetapi berpengaruh dalam hal kebudayaan dan politik Asia Tenggara. Songsi mencatat bahwa ada kemiripan dalam hal budaya gitu kan. Adat dan busana orang Campa orang Campa dan Arab di wilayah Guangdong dan Hainan. Ya, Guangdong dan Hainan itu sekarang berada di bawah kekuasaan Cina gitu atau Tiongkok pada saat ini. Jika ditarik ke belakang, pada tahun 986 sampai 988 Masehi, kerajaan Campa ini berperang dengan kerajaan Angkor gitu. Kerajaan Khmer dari Angkor yang mendirikan Candi Angkor Wat. Nah, ini menyerbu wilayah Campa pada saat itu ke daerah Kauthara. Perang yang terjadi antara Campa dan Khmer itu semakin memanas. Namun lama kelamaan kerajaan Campa ini mengalami sedikit kekalahan gitu. Kekalahan membuat gelombang migrasi besar-besaran dari Campa ke wilayah Asia Selatan. Dari kurun waktu 986 sampai 988 tersebut tercatat lebih dari 500 orang mengungsi ke wilayah Cina. Dari Campa mengungsi mencari perlindungan ke Guangdong dan Hainan, wilayah Cina tersebut. Di antara pengungsi tersebut ada orang-orang Arab Muslim dengan nama awalan Abu dan Hussein. Makanya di wilayah Guangdong dan Hainan itu sering itu ditemukan ada Abu, ada Hussein. Nah, ini dari wilayah Campa gitu. Kemudian secara politik, kerajaan Campa ini banyak menjalin hubungan dengan kerajaan di wilayah Melayu dan kerajaan di wilayah Nusantara terutama, seperti Samudra Pasai dan Majapahit gitu. Oke, tadi sudah kita ngebahas memiliki dua fase Hindu dan Islam, kemudian ada pusat perdagangan entrepot. Nah, kemudian berjasa dalam Islamisasi dan akulturasi budaya. Nah, kok bisa gitu. Oke, kita balik lagi yang tadi secara politik. Kerajaan Campa ini banyak berhubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangganya seperti kerajaan Melayu dan kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya seperti Samudra Pasai dan Majapahit. Bahkan sebelum itu kerajaan Campa sudah bekerja sama dengan Singosari juga. Kerjasama politik ini dominan pada sektor perdagangan gitu. Walaupun ada pertahanan gitu, namun dominan perdagangan dan perkawinan. Pada masa Singosari, kerajaan Campa yang pada saat itu dikuasai oleh Raja Jaya Singawarman ketiga melakukan pernikahan dengan Ratu Tapasi, saudara dari Sri Kertanegara dari Singosari. Pada masa Majapahit, tradisi pernikahan antara Campa dan Jawa itu terus terjadi gitu. Pada masa Brawijaya pertama, Majapahit menjalin hubungan diplomasi dengan Campa dengan menikahnya sang Prabu dengan putri Campa bernama Darawati yang merupakan bibi dari Raden Rahmat atau Said Ali Murtado. Ini merupakan salah satu nantinya akan menjadi Sunan Wali Songo gitu. Tujuannya apa sih dari pernikahan ini? Pada masa Kesultanan Islam, menikahnya Campa dengan Brawijaya pertama dari Majapahit itu bertujuan untuk mengislamkan wilayah Jawa. Walaupun Brawijaya itu menolak untuk masuk Islam karena alasan politis gitu. Nah, perlu digaris bawahi ada sebuah keunikan dari kerajaan di wilayah Asia Tenggara gitu, dimana ketika seseorang rakyat itu menuruti keyakinan dari rajanya. Raja sebuah negara awalnya Hindu, maka rakyatnya akan Hindu. Rajanya Buddha akan mengikuti Buddha. Jika rajanya Islam, maka rakyatnya pun akan Islam gitu. Jadi ya Brawijaya itu dengan alasan politis tersebut gak mau gitu kerajaannya ini menjadi kerajaan Islam itu. Makanya dia nggak mau pindah agama karena alasan
politis. Walaupun begitu, Brawijaya sangat menghargai Islam. Gitu. Beliau sangat menghormati Ratu Darawati dan keponakannya Raden Rahmat atau Said Ali Murtado. Raden Rahmat dan Said Ali Murtado, maaf, itu beda orang ya. Nah, beliau Brawijaya memberikan 300.000 keluarga dan membuat pemukiman untuk Raden Rahmat. Buktinya apa? Yang tadi sebelumnya telah dijelaskan, pada masa masuknya Islam ke Asia Tenggara itu ada sebuah makam di dekat Trowulan yang diyakini itu makam pejabat dari Kerajaan Majapahit karena letaknya sangat dekat dengan posisi keraton dari Majapahit itu sendiri. Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian selain itu ya pokoknya Brawijaya ini sangat menghargai Islam gitu. Selain itu juga Raden Rahmat diizinkan untuk berdakwah loh dan menyebarkan Islam di Majapahit gitu. Makanya Islam pada masa Brawijaya ini menyebar luas gitu. Oke, hubungan kerajaan Jawa dan Campa semakin intensif setelah kerajaan Campa berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Vietnam pada abad ke-15. Kehadiran orang-orang Campa Campa Muslim ke Nusantara, terutama ke Jawa, itu membawa dampak sangat besar, terutama dalam proses Islamisasi wilayah Jawa dan akulturasi wilayah Jawa gitu. Tokoh ulama Campa yang terkenal, yaitu yang kita kenal sebagai Wali Songo, itu ada Sunan Ampel, ada Syekh Ibrahim Al-Samarkandi, dan juga keturunan-keturunannya yang nanti akan menjadi Wali Songo yang 9 gitu. Kehadiran orang-orang Campa ini seperti yang tadi sudah saya bilang gitu, akan membawa pengaruh perubahan akulturasi budaya pada masyarakat Jawa. Seperti apa? Seperti kita dikenal di Jawa nih, ada tradisi kenduri atau hajatan gitu. Untuk memperingati apa? Kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-100, dan ke-1000. Kemudian ada perayaan 1 dan 10 Asyuro. Itu terkenal tuh kan, dimana kita nggak boleh menyelenggarakan hajatan keluarga, menghitan anak, dan bahkan ada yang pindah rumah gitu. Kemudian ada tradisi Rebo Wekasan dan puasa Wekasan, atau juga dikenal dengan Arba akhir di bulan Syawal. Itu suka ada tuh doa-doanya gitu, kita suka dengar. Nah, itu dari Campa itu awalnya. Kemudian ada tradisi Nifsu Sa'ban dan paham Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud ini itu awalnya dari Campa gitu. Namun terkenal di Jawa itu oleh Syekh, benar saya lupa ya, pokoknya terkenal sama dia gitu. Kemudian terkenal Wahdatul Wujud itu terkenal oleh Syekh Siti Jenar. Nah, oleh Syekh Siti Jenar, nah itu paham itu berasal dari Campa. Kemudian ada memeriahkan Maulid Nabi gitu, itu dari Campa gitu. Tradisi Arab dari Kesultanan Mamluk dibawa ke wilayah Campa ke Jawa. Nah gitu, itu tradisi Maulid Nabi itu asalnya dari Campa gitu. Selain budaya juga mempengaruhi dalam hal kosakata. Kosakata. Ya, banyak kosakata Jawa yang mengadopsi dari kosakata Campa. Apa aja? Yang pertama, kosakata ibu. Dalam bahasa Majapahit, Jawa Majapahit, ibu itu disebut ina, raina, atau ibu. Nah, menyerap kosakata Campa itu seringkali kita mendengar ibu itu sebagai emak atau emak dalam bahasa Sunda, emak. Nah, itu ada pengaruh dari Campa. Itu kosakata Campa yang diadopsi oleh masyarakat Jawa gitu. Walaupun yang kosakata Jawanya itu nggak hilang gitu, tapi ada diadopsi dari si Campa ini. Kemudian ada kakak dalam bahasa Jawa itu disebut raka gitu. Nah, dalam diadopsi gitu oleh masyarakat Jawa dari bahasa Campa itu kakak itu kang atau kak. Nah, makanya sekarang terkenal Assalamualaikum kak. Nah, itu dari Campa itu kak itu istilah kak itu dari Campa gitu. Kak atau kang dalam bahasa Sunda, kang. Assalamualaikum kang. Nah, itu kang itu dari Campa gitu awalnya. Kemudian ada ade dalam kosakata Jawa Majapahit itu disebut rai atau adi, rai. Jawa mengadopsi kosakata Campa itu menjadi rai. Nah, sekarang terkenal rai gitu. Kemudian ada bocah laki-laki nih, anak kecil laki-laki itu dalam bahasa Jawa itu rare, bukan perikat rare itu kan disebut rare. Namun mengadopsi kosakata Campa menjadi kacong. Nah, kita terkenal, lu anak kacung lu. Nah, itu kacong itu dari adopsi dari bahasa Campa gitu. Kemudian orang-orang Campa juga akan berpengaruh dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa loh. Jadi gini, kerajaan Demak di penghujung kekuasaan Majapahit, yang semakin keropos itu kan berdiri tepatnya pada abad 15. Di kota Demak berdiri sebuah kesultanan
yang dipercaya oleh kebanyakan orang sebagai Kesultanan pertama di Jawa. Walaupun dalam buku Sunyoto itu ada satu kerajaan Islam pertama gitu yang lebih tua dari Demak gitu. Namun buktinya belum otentik gitu kan. Tokoh di balik berdirinya kerajaan Demak itu Raden Fatah atau dikenal dengan Pangeran Jimbun gitu. Pangeran Jimbun ini dari mana ini nasabnya? Oke, Pangeran Jimbun ini itu ayahnya itu Prabu Brawijaya kelima yang menikah dengan Putri Campa, dalam sumber lain Putri Cina yang namanya Ciu Banci. Oke, keberadaan Cina atau Campa ini, pernikahan Campa yang akan menghasilkan Raden Rahmat atau Jimbun ini didokumentasikan dalam beberapa naskah-naskah kuno seperti naskah Tommy Pires, Suma Oriental yang menyebutkan bahwa ayah sebenarnya dari Raden Patah itu adalah Arya Damar, penguasa Palembang. Arya Damar menikah dengan putri dari kerajaan Campa. Dari pernikahan tersebut, Arya Damar dianugerahi 2 anak. Mereka adalah Raden Patah dan Raden Husein. Raden Patah ini Jimbun itu. Namun ada pertentangan atau perbedaan dari Suma Oriental dengan bukunya Raffles yang berjudul The History of Java. Sama gitu, menceritakan bahwa Raden Patah ini emang diasuh oleh Arya Damar. Namun ada perbedaannya di sini. Arya Damar itu bukan karena kehendak sendiri ingin menikah dengan Putri Campa, tapi karena Suruhan Brawijaya V yang memenuhi cemburu istrinya. Jadi ya dinikahkanlah gitu dengan Arya Damar, penguasa Palembang, yang pada saat itu ketika menikah si Putri Campa ini lagi mengandung Raden Patah. Jadi gini, ayahnya Brawijaya V namun diasuh oleh Arya Damar gitu. Ibunya tetap Raja Campa gitu. Nah, Putri Campa, kalau dirunut dari sejarahnya, Putri Campa yang dinikahi oleh Arya Damar yang istrinya Brawijaya V juga, itu merupakan putri kedua dari Raja Campa. Nama putri itu Darawati atau Ciu Banci, dalam literatur lain itu Ciu Banci namanya. Dimana kakak perempuannya juga telah menikah dengan orang Arab dan mempunyai anak yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Itu jauh sebelum Ciu Banci ini menikah dengan Arya Damar gitu. Yang mana nanti Sunan Ampel ini menjadi gurunya gitu, guru dari Raden Fatah gitu. Nah, kemudian setelah Campa, Iram akan membahas kerajaan Patani. Oke, kita akan membahas tentang Patani. Patani ini juga sama dengan kerajaan Campa. Ini unik gitu kerajaan Patani ini. Patani ini pada awalnya itu kerajaan Hindu, itu mempunyai 2 fase juga. Kerajaan Hindu yang berubah menjadi kerajaan Islam. Nah, lokasinya itu sekarang berada di wilayah Patani. Kalau kita melihat dalam Google Map, itu sekarang berada di wilayah Thailand Selatan yang menjadi sengketa antara Thailand dengan Malaysia sampai sekarang gitu, wilayah Patani ini gitu. Ada fakta unik loh tentang Patani ini. Patani ini merupakan pemeluk Islam pertama di Semenanjung Malaya sebelum adanya Kesultanan Malaka. Jadi sebelum di wilayah Semenanjung Malaya kan banyak dihuni oleh kerajaan Hindu Buddha kan. Nah, kerajaan pertama yang udah Islam itu adalah kerajaan Patani setelah kerajaan Kelantan dan sesudah kerajaan Malaka gitu. Oke. Kita mulai membahas pada masa awalnya Patani ini siapa sih yang gimana awalnya gitu kerajaan Patani ini. Oke, jadi pada awalnya seperti yang saya udah bilang, kerajaan Patani itu pada awalnya adalah kerajaan bercorak Hindu. Pada masa Sriwijaya itu bercorak Buddha gitu. Pada masa Sriwijaya wilayah Patani ini oleh Sriwijaya itu dilakukan budinisasi sehingga beberapa masyarakat Patani itu ada yang beragama Buddha gitu. Sama seperti di Sriwijaya, ada yang Hindu, ada yang Buddha gitu. Bukti dari keberadaan agama Hindu di wilayah Patani itu ditemukannya beberapa orang dari kaum Brahmin dari India asalnya yang tinggal di istana raja. Para Brahmin ini disebut dengan Bhagadata yang menunjukkan bahwa Hindu udah ada di Patani pada tahun 450 Masehi. Nah, terus bukti keberadaan Buddha apa, Ham? Buktinya itu ditemukan patung Buddha di Goa Wat Natam di provinsi Yala, Thailand gitu. Ada di Yala, di goanya itu ada gitu. Ada beberapa patung Buddha di sana masih terawat gitu, masih berdiri. Pada awalnya kerajaan Patani ini dikenal dengan nama Langkasuka gitu. Menurut Hikayat Merong Malawangsa mengatakan bahwa kerajaan Langkasuka itu berdiri pada abad kedua, sama seperti kerajaan Campa yang berdiri abad kedua Masehi.
Wilayah Patani ini terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah pertama terletak di wilayah tebing Sungai Merbok, dan wilayah kedua terletak di pantai Laut Cina Selatan. Menurut sejarah Melayu, Lakasuka terletak di wilayah Patani, ya sekarang Thailand gitu. Oke, lanjut. Kota Patani ini kalau bisa dibilang, kalau lihat secara geologis, itu memiliki lanskap yang lumayan ya terbilang bagus lah gitu, dengan pantai yang indah, tanah yang datar, bebas dari banjir pula gitu. Pantainya berupa teluk yang luas dengan sebuah tanjung yang membentang. Pantai yang cocok untuk menjadi sebuah pelabuhan. Makanya Patani itu terkenal sebagai bandar dagang juga, selain kerajaan Campa dan kerajaan Malaka. Islam di Patani sendiri datang pada abad ke-10. Ini banyak kontroversi juga sih, sama kayak kedatangan Islam di Indonesia, banyak teorinya. Pada abad ke-10 gitu. Wilayah Patani merupakan wilayah pertama seperti yang Ilham bilang tadi, di daratan Melayu yang bersentuhan dengan Islam setelah Pahang, maaf tadi bukan Kelantan, Pahang, dan sebelum Malaka gitu. Menurut sejarah negeri Kelantan mengatakan pada tahun 1150 Masehi, ada salah seorang dari Patani menyebarkan Islam di negeri tersebut, tepatnya sebelum kerajaan Sukhothai pada tahun 1219 berdiri. Hal ini menjadi sebuah petunjuk bahwa Islam sudah ada di wilayah Patani sekitar abad ke-11, walaupun Kesultanan Patani baru berdiri 300 tahun setelahnya. Jadi ketika kekuasaan Patani ini berdiri dan mengadopsi Hindu gitu, Islam sudah ada gitu di tengah-tengah masyarakat, seperti pada kerajaan Majapahit gitu. Udah ada Islam tapi nggak dominan gitu, hanya minoritas. Kemudian perkembangan Islam di Patani mulai mengalami penaikan atau booster pada abad ke-14 dan 15. Sejalan dengan perdagangan antara Patani dengan wilayah-wilayah Islam seperti India, Arab, dan beberapa wilayah Islam dari Cina gitu. Kemudian bandar Patani ini merupakan bisa dibilang berada di pertengahan lalu lintas perdagangan. Hah? Kok bisa? Iya, karena wilayah Patani ini berada di pertengahan perdagangan antara negeri Melayu dan negeri Asia Timur, dan di antara perairan Selat Malaka dan Laut Sulu dengan perairan Laut Cina Selatan. Jadi kalau mau ke wilayah Cina dari India masuk dulu ke Patani, Malaka, Campa, Cina terusnya. Nah, kemudian bandar dagang Patani juga dianggap sebagai pusat komersial yang penting untuk melayani perdagangan India, ya perdagangan internasional itu sangat penting. Dan juga wilayah Patani ini terkenal sebagai wilayah yang cukup luas dan juga padat akan penduduk, mau itu oleh penduduk pribumi dan penduduk internasional atau para pedagang internasional. Sama seperti yang membawa agama Islam di Nusantara, agama Islam masuk ke wilayah Patani dibawa oleh para pedagang, sama gitu. Wilayah Asia Tenggara terutama pesisir itu dibawa oleh para pedagang, walaupun pada masa itu masih tersendat pada sistem kasta gitu. Para pedagang tersebut tinggal di wilayah Patani dan diberi gelar dengan khaik oleh orang-orang Siam Patani. Jadi orang Islam atau pedagang ini disebut khaik gitu oleh mereka. Oke, wilayah Campa ini kapan sih Campa ini menjadi Islam gitu? Tadi kan udah bahas Hindu Buddha di Campa. Kapan sih jadi Kesultanan Islamnya? Kesultanan Campa itu menjadi Islam itu pada abad ke-15. Raja Patani, di mana pada saat itu Raja Patani memutuskan untuk memeluk agama Islam. Pendapat ini juga didukung oleh kesaksian Buya Hamka yang mengatakan bahwa Islam pada masa Patani sudah mulai ramai dengan saudagar Islam yang berdakwah untuk penduduk pribumi Patani. Gitu. Jadi ada salah satu syekh yang datang, si raja ini itu didakwahi oleh seorang syekh dari wilayah Pasai gitu, dari Pasai yang bernama Syekh Said, yang nanti juga akan menjadi wali songo di Jawa. Syekh Said itu nama dari raja yang Islam ini atau pendiri dari Kesultanan Patani ini bernama Payatunakpa gitu. Payatunakpa menjadi Islam dan berubah nama menjadi Syekh Zilullah fil Alam atau Syekh Zilullah fil Alam gitu, menyatakan Islam. Setelah masuk Islam, kemudian sang raja mengumumkan gitu bahwa dia ini Islam gitu. Islam dijadikan agama negara, dan bisa ditebak dong bahwa rakyat mendengar tersebut ya berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Karena rajanya udah masuk Islam. Walaupun di beberapa wilayah Patani itu masih ada yang beragama Hindu Buddha gitu. Pada masa Sultan Mansur Shah, dirinya menggunakan waktu masa pemerintahannya dengan mempelajari ilmu agama, hukum Islam, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam lah ya.
Di Patani itu masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah, tapi dijadikan tempat pengajaran Islam dan juga konsili politik pemerintah gitu. Ya sebagai istana pemerintah juga lah gitu. Jadi sang sultan ada di masjid gitu untuk merundingkan dengan menteri-menterinya masalah politik negara gitu. Yang enggak hanya dijadikan tempat ibadah saja gitu oleh masyarakat Patani ini. Kesultanan Patani mencapai zaman keemasannya ketika Kesultanan Patani diperintah oleh 4 ratu. Ratu? Iya, ratu. Ratu Hijau yang berkuasa tahun 1584 sampai 1616. Raja Biru atau Ratu Biru itu 1616 sampai 1624. Raja Ungu 1624 sampai 1635 Masehi dan Raja Kuning 1635 sampai 651 Masehi. Patani pada masa ratu-ratu tersebut sangat makmur dan kaya dong. Patani muncul sebagai pusat pedagang penting dan menjadi pintu masuk bagi para pedagang yang hendak pergi ke Cina. Yang tadi sudah dibilang kan, para pedagang yang dari India, Arab itu wilayah sana datang mau ke Cina itu kan pasti melewati Patani. Ini kan ini Sumatera nih, ini Semenanjung Melayu. Nah di celah ini masuk nih, di sini Patani kan. Ini para pedagang masuk ke sini singgah ke wilayah Malaka, kemudian ke wilayah Campak, masuk ke wilayah Cina gitu. Nah itu awalnya Patani dulu gitu. Kemudian pada masa pula itu kekuatan ekonomi Patani itu sangat kuat dan bahkan menjadi salah satu kekuatan politik terkuat dan terpenting di Semenanjung Melayu pada saat itu. Dan disegani oleh tetangganya, kerajaan Patani ini disegani oleh tetangganya. Para pedagang Patani juga selain domestik itu juga menyebar ke wilayah lain gitu, berdagang ke wilayah lain seperti Palembang, Aceh, Batam, Batavia atau Jayakarta gitu, Makassar hingga ke wilayah Ternate, Indonesia Timur gitu. Nah tadi kan udah tuh dijelaskan sama aku sama Rudi tentang kejayaan Islam di wilayah Asia Tenggara. Nah sekarang kita masuk ke kejatuhan Asia. Gimana sih kejatuhan, kok bisa gitu, kok bisa wilayah Islam atau kerajaan Islam itu runtuh gitu atau memudar di wilayah Asia Tenggara. Oke, di sini kami mengambil teori dari Jared Diamond gitu. Jared Diamond yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Collapse and Gum, Gun and Steel, itu 2 buku tuh yang ngebahas tentang kehancuran sebuah peradaban. Secara tersirat itu Jared Diamond menyampaikan 5 poin penyebab keruntuhan suatu peradaban gitu. Dan itu termasuk Islam di dalamnya, peradaban Islam di Asia Tenggara. Apa aja? Yang pertama itu ada pengaruh manusia terhadap alam, kemudian ada karena pengaruh alam, ada hubungan sekutu dengan tetangga, hubungan musuh dengan tetangga, dan juga faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, kita masuk yang poin pertama itu. Ada pengaruh manusia terhadap alam. Oke, jadi faktor yang pertama itu ada pengaruh manusia terhadap alam. Kenapa gitu bisa runtuh karena alam gitu, manusia terhadap alam. Jadi gini, menurut Jared Diamond gitu, alam merupakan salah satu faktor yang faktor penunjang berdirinya sebuah peradaban selain karena faktor politik, sosial, ekonomi gitu. Faktor alam itu sangat berpengaruh pada penunjang kehidupan suatu peradaban. Manusia dibekali akal dan pikiran, mencoba dengan berbagai macam cara untuk hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya tempat mereka tinggal. Oleh manusia, alam dijadikan sumber dari kehidupan mereka. Jadi bisa berdiri sebuah kebudayaan gitu, di sebuah kebudayaan atau peradaban, terutama peradaban Islam. Jika kita melihat landscape wilayah Asia Tenggara ya, Asia Tenggara itu terbagi menjadi 2 wilayah. Ada pertama itu wilayah daratan utama yang wilayah mencakup Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia Barat. Kemudian ada wilayah kepulauan yang mencakup wilayah Brunei Darussalam, Malaysia Utara, Indonesia, Filipina, dan Timur Leste. Pada wilayah daratan Asia Tenggara memiliki lanskap alam berupa deretan pegunungan di wilayah utaranya, daratan luas dan daratan tinggi di wilayah selatan, serta juga sistem sungai-sungai besar yang menyusuri pegunungan sampai ke daratan dan akhirnya sampai ke laut. Jadi wilayah ini sangat subur sekali gitu. Nah, selain itu juga seperti yang tadi dibilang juga bahwa di Asia Tenggara daratan ini dipenuhi oleh sungai-sungai seperti sungai Red River di Vietnam, ada Sitatung di Myanmar, ada Chao Phraya di Thailand, sungai Salween di Myanmar juga. Nah, kemudian juga dataran rendah juga yang sangat luas dan subur di wilayah Asia Tenggara daratan gitu. Jadi lanskapnya tuh unik gitu, ada daratan tinggi, ada
pegunungan ada, sungai ada, wilayah dataran rendah juga ada. Itu yang mengakibatkan suburnya wilayah Asia Tenggara daratan utama gitu. Bagaimana Asia Tenggara Kepulauan? Nah, Asia Tenggara Kepulauan terutama Indonesia itu sangat subur karena terkenal sebagai hutan hujan tropis gitu, terbesar setelah Amazon gitu. Dimana alamnya berupa deretan pegunungan dan juga hamparan hutan yang sangat luas. Jenis utama hutan pada Asia Tenggara Kepulauan adalah hutan dataran rendah yang akan selalu hijau sepanjang tahun dan semi hijau di iklim tropis untuk wilayah utara. Wilayah Indonesia sendiri gitu, ya wilayah Nusantara sendiri memegang luas hutan paling luas di Asia Tenggara Kepulauan dengan luas wilayah hampir 60% dari total kawasan di Nusantara atau di Indonesia. Kekayaan alam yang sangat subur ini membawa berkah tersendiri dong untuk Asia Tenggara. Dengan suburnya wilayah Asia Tenggara ini menjadi wilayah eksportir atau penghasil rempah-rempah tertinggi yang ada di benua Asia. Itu bahkan terkenal hingga ke Eropa, yang nanti akan mengundang para penjelajah Eropa dan para penjajah Eropa untuk datang menguasai Asia Tenggara. Itu karena rempah-rempah sendiri gitu. Wilayah yang terkenal itu seperti Pulau Banda, penghasil pala, kemudian ada Ternate dan Tidore, penghasil cengkeh, ada Aceh, Lampung, dan Banten itu ada lada. Kemudian ada Campor, wilayah Campor itu terkenal sebagai damar dan gambir. Jawa itu terkenal sebagai karet, tembakau, gula, dan teh. Kemudian di wilayah Indonesia Timur itu ada kayu cendana dan kayu eboni, terkenal itu. Nah, namun di lain sisi menjadi berkah. Di lain sisi juga kondisi alam yang mendukung ini mendatangkan sebuah malapetaka terhadap suatu peradaban, terutama peradaban Islam. Kenapa? Karena akan mendatangkan cemburu gitu terhadap tetangganya. Sebagai contoh, Kesultanan Campak yang harus terperangkap dalam Perang Sino Anam yang berlangsung lama dari 982 sampai 1471, 982 sampai 1471 Masehi. Peperangan melawan Anam yang berlangsung terus-menerus sangat melemahkan wilayah Campak, ya dong. Pada abad ke-11, Campak menderita kerugian besar, di mana wilayah utara yang sangat subur Campak ini dikuasai oleh orang-orang Anam. Dan paling parahnya gitu, karena kelemahan ini, kota Wijaya yang merupakan ibu kota dari Campak sendiri pada tahun 1471 Masehi berhasil direbut oleh orang-orang Anam dan dihancurkan. Sekitar 60.000 orang dibantai, sisanya menjadi budak, dan sisanya juga melarikan diri ke wilayah Aceh, Jawa, Kamboja, dan Malaka gitu. Makanya terjadi asimilasi budaya di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian selain ke Asia Tenggara juga ada yang keluar Campak itu membuat gelombang imigran. Orang-orang Campak ini membuat lahan pertanian di Campak itu menjadi terbelangkalai dan kelaparan. Efeknya apa? Efeknya kelaparan, terus kesengsaraan, dan lain-lain. Itu karena gelombang migrasi, banyaknya warga yang tewas, banyak yang ditawan, terus banyak juga yang migrasi meninggalkan kampung halaman mereka. Banyaknya lahan-lahan yang terbengkalai gitu, sehingga kelaparan merajalela dan juga kematian gitu. Kemudian poin kedua itu ada pengaruh alam. Di sini Irham mengambil contohnya itu Majapahit. Majapahit kan bukan Kesultanan Islam, iya, tapi pengaruh alam di Majapahit itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan Islam yang ada di Majapahit itu sendiri. Oke, menurut Jared Diamond, pengaruh alam itu sangat, ya seperti yang saya tadi bilang, sangat berdampak pada kelangsungan suatu peradaban. Suatu peradaban bisa hancur karena kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk peradaban itu hidup. Sejarah Jawa telah membuktikannya, seperti ada kerajaan Mataram kuno, kemudian pada masa Demak juga akan ada bencana alam, kemudian pada Majapahit pula sama gitu. Itu di beberapa wilayah dalam sejarah itu banyak peradaban yang hancur gitu. Selain di Jawa juga ada di Mohenjo-daro, Harappa, kemudian di Mesir, itu banyak lah karena alam. Oke, kita fokus ke Jawa ya, ke Jawa. Jika kita melihat kondisi landscape alam Pulau Jawa, itu di Pulau Jawa terdapat banyak sekali pemicu terjadinya bencana alam yang bisa menghancurkan peradaban di atasnya. Ada dua, ada karena pegunungan, ada sungai. Nah, Jawa sendiri memiliki sekitar 38 pegunungan. Wow, banyak. Yang membentang dari arah timur ke barat. Dari barat, dari timur ke barat itu dipenuhi oleh pegunungan-pegunungan yang itu kebanyakan itu vulkanik gitu. Yang paling tinggi itu ada di Gunung Semeru dengan ketinggian 3,67 meter. Dan terdapat gunung berapi paling aktif di Jawa, yaitu Gunung Merapi dengan ketinggian 2,968 meter. Serta Gunung Kelut juga sama, itu menjadi gunung aktif gitu hingga hari ini. Nah, satu sisi gunung ini membawa berkah, ya kesuburan gitu terhadap suatu peradaban, terutama masyarakat Jawa, karena dengan adanya gunung berapi membuat tanah-tanah di Jawa menjadi subur. Namun di sisi lain,
Gunung Merapi ini akan mengakibatkan malapetaka untuk peradaban. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, peradaban sebelumnya pernah merasakan dahsyatnya Gunung Merapi. Peradaban itu dibangun oleh kerajaan Mataram kuno yang mengakibatkan Empu Sindok memindahkan pusat kerajaannya itu ke wilayah Jawa Tengah gitu. Jawa Timur. Gak taunya pindah lah gitu karena adanya gunung meletus. Nah, kemudian nasib yang sama gitu menimpa kerajaan Majapahit juga. Pada tahun 1980 Masehi dilakukan sebuah penelitian oleh ahli geologis dari ITB gitu, Institut Teknologi Bandung, yang melakukan penelitian. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah teori bahwa runtuhnya Majapahit itu dikarenakan ledakan Gunung Merapi gitu, disertai banjir besar. Mereka menerka kemungkinan besar gunung yang meletus pada saat itu adalah Gunung Welirang atau Anjas Moro yang ada di Jawa. Lahar yang dihasilkan meluncur ke arah utara dan barat laut kekuasaan Majapahit di Trowulan. Melalui Kali Gembolo dan anak-anak Sungai Brantas. Jadi laharnya itu masuk ke Kali Gembolo, kemudian juga masuk dari anak Sungai Brantas gitu, yang mana ujungnya berasal dari Gunung Welirang tersebut. Jadi si ujungnya itu awalnya itu dari Gunung Welirang gitu ya, jadi tumpah ke wilayah Trowulan. Nah, selain lahar dari Gunung Anjas Moro, material lain seperti batu besar terus tumpah pesir ke daerah pusat kerajaan Majapahit. Jadi material batu, terus pasir, abu vulkanik dan lain-lain itu menutupi wilayah Trowulan, pusat kerajaan Majapahit. Seperti yang terjadi dengan penduduk di sekitar Gunung Popeus. Nah, seperti itu, tapi tidak separah itu. Nah, menjadi spekulasi sampai sekarang ada yang menduga bahwa tidak ditemukannya keraton Majapahit itu karena gunung meletus. Ada yang mengatakan seperti itu. Bencana alam yang terjadi di Majapahit memang sering terjadi, terutama gunung meletus kan, yang tadi sudah disampaikan oleh peneliti ITB gitu. Namun di masa Majapahit sendiri itu mengalami beberapa kali gunung meletus. Dalam kitab Negara Kertagama buku 1 bait 4 mengabarkan pada saat Hayam Wuruk memerintah, tepatnya mengabarkan pada saat Raja Hayam Wuruk, tepatnya pada tahun 1256 Saka atau 1334 terjadi gunung meletus gitu, dimana pada saat itu Gunung Kelut yang meletus. Kemudian dalam kitab Pararaton bagian ke-7 di situ ke-7 dan bagian ke-9 itu Pararaton bagian ke-7, bagian ke-9, bagian bagian ke-17 itu rentetan gunung meletus terjadi gitu. Dalam bagian atau ya bait ke-7 itu terjadi pada tahun 1310, pada bait 9 1376 dan terakhir terjadi pada 456 Masehi. Nah, selain gunung meletus, Majapahit runtuh karena pendangkalan aliran Sungai Brantas, khususnya di bagian delta dan Kali Porong. Bersama dengan itu garis pantai menjadi maju dan menghambat lalu lintas perdagangan hubungan Majapahit dengan dunia luar. Sedangkan pada masa itu jalur perdagangan berpusat pada pantai dan pinggir sungai. Karena adanya pendangkalan sungai, karena adanya gunung meletus, perdagangan Majapahit jadi mati, tertutup dan akhirnya runtuh gitu. Walaupun dalam sejarah keruntuhan Majapahit itu ada intrik politiknya gitu, dimana Brawijaya V berhasil menyingkirkan Brawijaya 4, Brawijaya V berhasil disingkirkan oleh Brawijaya 6, kemudian berhasil merebut kembali tahtanya dibantu oleh Raden Patah anaknya gitu. Nanti itu ya itulah salah satu faktornya selain bencana alam, karena ada politik juga gitu. Dan pada poin ketiga itu ada hubungan sekutu dengan tetangganya gitu. Gimana sih hubungan sekutu dengan tetangganya gitu? Hubungan dengan tetangganya dapat mendukung peradaban itu sendiri, ya hubungan korelasi gitu. Suatu negara bisa berdiri, peradaban suatu negeri itu bisa selain karena politik internalnya itu karena politik eksternal. Ada hubungan dagang, misalnya hubungan baik dengan para tetangganya yang mengakibatkan negeri itu damai dan makmur. Namun jika hubungan sekutu ini dengan tetangganya hilang gitu, akan membuat sebuah peradaban rentan terhadap sebuah keruntuhan, atau bahasa keren menurut Jared Diamond itu kolaps namanya itu. Nah, contohnya apa? Contohnya Samudra Pasai yang pernah bersekutu dengan kerajaan Majapahit gitu. Kok bisa gitu? Hubungan buruk ya pada awalnya Samudra Pasai ini menjadi hubungan dagang dengan Majapahit kan sebelumnya. Namun karena suatu hal hubungan Majapahit dan Samudra Pasai renggang. Dikutip dari Hikayat Raja-Raja Pasai pada bab 2 dan bab 3
disebutkan pada saat itu kerajaan Samudra Pasai itu dikuasai oleh Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Hikayat Raja Pasai ini merekam bahwa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini memiliki watak yang kejam dan yang tidak bermoral gitu. Diceritakan bahwa Sultan Malik Az-Zahir ini ternyata menaruh hasrat, mempunyai perilaku yang jelek lah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Terus kenapa bisa merusak hubungannya dengan Majapahit? Jadi gini, pada masa itu akan diselenggarakannya pernikahan antara putra Raja Ahmad Malik Az-Zahir dengan putri Hayam Wuruk gitu. Nama dari putra Samudra Pasai ini bernama Tun Abdul Jalil. Putri dari kerajaan Majapahit itu bernama Putri Gemerencang. Nah, namanya sebuah pernikahan itu kan, pernikahan antara dua kerajaan seharusnya membawa berkah untuk kedua kerajaan dong. Keduanya bisa memanfaatkan untuk menjalin relasi dagang, relasi politik, ya dong, karena kan pernikahan gitu kan, ada relasi pernikahan. Namun di sini si Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini merusak segalanya. Dan menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik Az-Zahir ini diceritakan naksir terhadap putri Gemerencang atau putri Raja Hayam Wuruk ini. Nah, karena dia mau naksir, dia menggagalkan pernikahan putranya. Dia membunuh putra mahkota Tun Abdul Jalil dan menenggelamkan mayatnya ke laut. Mendengar hal itu, stres dong putri Gemerencang gitu. Dan memutuskan untuk bunuh diri. Dan ia ikut menenggelamkan dirinya di laut yang sama dengan tempat mayat Tun Abdul Jalil berada, menenggelamkan diri. Mendengar hal tersebut, marah dong Majapahit. Oh, lu gimana sih gitu. Nah, akhirnya Samudra Pasai Hayam Wuruk memerintahkan patihnya Patih Gajah Mada untuk menyerang Samudra Pasai. Menyerang Samudra Pasai sebagai balas dendam karena kematian putrinya gitu. Nah, pertarungan terjadi sangat sengit gitu antara Samudra Pasai dan Majapahit. Dan pada tahun 1350, tentara Majapahit berhasil memasuki ibu kota dari Samudra Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, ketika ibu kotanya runtuh gitu, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir berhasil melarikan diri ketika dirinya menyadari bahwa Samudra Pasai itu tidak mampu lagi menahan arah invasi dari Raja Hayam Wuruk gitu. Setelah Malaka dan Pasai berhasil ditaklukkan, Hayam Wuruk membiarkan kerajaan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan Islam gitu, sebagaimana sebelumnya. Namun catatan, Sultan baru itu harus melapor kepada Mahapatih gitu. Di Penopo itu ada tuh, di Penopo Agung ada tempat Mahapatih berkumpul dengan patih-patih atau raja-raja wilayah lainnya. Jadi setiap beberapa kali itu melapor, ada dalam negara Kertagama gitu. Setiap beberapa tahun sekali atau beberapa bulan sekali menghadap melapor kepada Mahapatih gitu. Apakah runtuh Samudra Pasai? Ya, pada waktu itu runtuh, tapi tidak mengakibatkan keruntuhan total, hanya ekonomi dan perdagangan yang lemah gitu. Setelah kekuasaan Hayam Wuruk itu melemah, meninggal, Samudra Pasai berhasil memerdekakan diri lagi gitu. Dan ya memerdekakan diri lagi, namun kecacatan perdagangan ekonomi Samudra Pasai itu nggak bisa lagi disembuhkan, tidak bisa lagi dibangkitkan. Dan pada puncaknya kerajaan Samudra Pasai ini diinvasi juga oleh tetangganya, yang mana tetangganya ini awalnya itu kerajaan bawahan Samudra Pasai, yaitu Kesultanan Aceh. Itu diinvasi oleh Kesultanan Aceh gitu, dan akhirnya Samudra Pasai mengalami keruntuhan. Wilayah Pasai menjadi wilayah bawahan Kesultanan Aceh, yang mana nanti Kesultanan Aceh ini akan terkenal hubungan diplomasi dengan Turki gitu, Turki Utsmani pada masa Sultan Selim pertama, kemudian Sultan Sulaiman, terus nyambung ke Sultan Bayazid kedua gitu. Ini ada relasi hubungan politik dengan Kesultanan Aceh, karena pada saat itu Kesultanan Aceh sedang menghadapi gempuran Portugis gitu di Malaka. Karena pada saat itu ketika Malaka dikuasai, Kesultanan Aceh itu menghadapi bahaya lah gitu, rentan akan diserang oleh Portugis. Nah, sama halnya dengan Samudra Pasai yang tidak akur dengan tetangganya, di Kesultanan Patani juga sama gitu. Patani setelah Raja Kuning meninggal, yang tadi itu kan 4 raja, ada Raja Ungu, Biru, Hijau, dan Raja Kuning gitu, itu meninggal dunia, wilayah Kesultanan Patani terpecah menjadi beberapa negara semi otonom atau semi independen. Nah, hal ini mengakibatkan perekonomian Patani itu gitu rusak lah gitu, mengalami kemunduran. Dan bahkan wilayah Patani dijuluki oleh kerajaan sekitarnya itu sebagai sick people in Malay, seperti kerajaan Ottoman, sick man in Europe. Nah, Patani ini mendapat julukan sick people in Malay atau sick man in Malay. Jadi orang yang sakit di Melayu.
dimana ketika orang lain jaya, ini mengalami keruntuhan gitu, mengalami ya perlemahan kekuasaan gitu, karena intrik biasa internal, perpecahan wilayah kekuasaannya. Kemudian ada hubungan musuh dengan tetangganya. Contohnya apa? Contohnya Kesultanan Malaka dengan orang-orang Portugis. Kenapa sih terjadi konflik itu? Karena Malaka sendiri tidak bisa menjalin hubungan baik dengan tetangga barunya, yaitu Portugis. Pada awalnya Portugis datang ke Malaka itu hanya ingin berdagang, nggak ada maksud lain. Armada Portugis yang diperintahkan oleh Raja Portugis pada saat itu di bawah kepemimpinan di bawah kepemimpinan Dom Manuel. Itu kan sebelumnya ada laporan tuh dari penjelajah seperti Tommy Pires, kemudian ada dari Barbarossa, Barbosa, kemudian ada dari Partema. Itu kan melapor kepada Raja Portugis, bos, ini ada wilayah bagus nih perdagangan rempah-rempah, yang pada saat itu kan Portugis sedang butuh rempah-rempah setelah diblokadenya laut Mediterania oleh Kesultanan Utsmani gitu. Ya jadi mencari jalan gitu. Oh, ternyata Malaka bagus nih menurut ya dikabarkan oleh Barbosa, terus Tommy Pires dan Partema gitu. Nah, dari situ Dom Manuel mengirim armada yang dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira pada tanggal 6 September 1309 Masehi. Armada Diego Lopes itu sebelum ke Malaka singgah terlebih dahulu ke wilayah Pedir dan Pasai, Sumber Pasai, dan untuk mengisi perbekalan mereka. Selain itu juga mereka mengadakan perjanjian damai dan persahabatan dengan kedua negara. Nah, baru pada tanggal 11 September 1309 armada Diego Lopes melanjutkan perjalanan ke Malaka. Setibanya di Malaka, Kapten Diego Lopes didatangi oleh kapten dari 4 buah jung atau kapal Cina yang ingin mengadakan ya hubungan perdagangan dengan mereka. Selain oleh para pedagang kapten kapal Cina, Lopes juga ditemui oleh para pegawai sultan yang bertujuan untuk menanyakan siapa mereka, dikarenakan wajah maupun pakaian mereka berbeda dengan orang-orang Asia sebelumnya. Karena kan pada saat itu Malaka masih asing dengan orang Eropa. Ini siapa ini kulit putih nih, beda pakaiannya. Ditanya lah, ini siapa, lu mau ngapain di Malaka? Mau berdagang, bos. Nah, akhirnya si pegawai pemerintah ini menghadap sultan. Pada awalnya si Diego Lopes Sequeira dan kawan-kawannya itu diterima baik gitu, bahkan dibuatkan bandar dagang oleh si Sultan Mahmud Shah yang pada saat itu memerintah gitu. Dan ditunjuklah kepala kantor dagang kepada Rui de Araujo. Namun Mahmud Shah ini dikenal sebagai raja yang ya pimplan lah, nggak punya pendirian. Dia dihasut oleh para pedagang Gujarat, Arab, terus orang Jawa juga yang Islam, yang cemburu dengan orang-orang Portugis gitu, yang takut tersaingi. Itu menghasut Sultan Mahmud Shah agar mengusir orang-orang Portugis. Kayak gini gambarannya, bos ini ada Portugis nih, kita bisa rugi banget gitu karena ada tangan dari orang-orang Portugis ini gitu, usir dong bos. Nah kayak gitulah kira-kira. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang ya pada saat itu terjadi perdebatan antara serang nggak ya gitu. Nah terus juga selain itu orang-orang Gujarat ini bilang kepada Sultan Mahmud Shah ini bahwa orang-orang Portugis itu datang ke Malaka hanya untuk memata-matai dan kemudian untuk merebut wilayah Malaka seperti yang dilakukan Portugis di wilayah Gujarat dan wilayah yang lainnya. Selain itu juga para pedagang Gujarat berusaha untuk mengusir wilayah Portugis yang tadi orang-orang Portugis dari Malaka. Mendengar hal ini, Sultan Mahmud Shah yang pimplan menaruh curiga dan mencoba untuk mencari cara untuk mengusir Portugis dari Malaka. Orang yang setuju dengan usulan para pedagang Gujarat dan Jawa adalah bendahara yang merupakan paman dari Sultan itu sendiri. Nah, sementara yang menolak itu ada rencana sang Sultan itu adalah Laksamana dan Tumenggung dari dari Malaka dengan dalih keamanan dan kestabilan negara. Mereka berpendapat bahwa orang-orang Malaka itu belum tahu segimana kuatnya orang-orang Portugis gitu. Namun Sultan Mahmud Shah yang termakan hasutan orang-orang Jawa tersebut memutuskan untuk mengusir orang Portugis. Sultan Mahmud Shah mengirim armada yang dibawa pimpinan bendahara untuk menyerang Diego Lopes de Sequeira serta armadanya. Orang-orang Portugis banyak yang mati dalam perbantaian tersebut. Kepala bandar Portugis dan beberapa anak buahnya ditawan oleh pasukan Malaka pada saat itu. Kabar penyerangan dan pembantaian itu terdengar ke telinga Alfonso de Berbecue yang pada saat itu berada di Pedir. Nah, mendengar hal tersebut, wah gawat nih gitu, harus membantu. Nah, segera berangkat ke Malaka. Sebelum ke Malaka terlebih dahulu dia singgah ke Pasai gitu. Singgah ke Pasai untuk perbekalan gitu. Dan
melanjutkan perjalanan dan tiba di Malaka itu pada tanggal 1 Juli 1511 Masehi. Sultan Mahmud Syah terkejut mendengar, wow, datang nih orang Portugis nih, pasti mau minta klarifikasi gitu, mau minta rugi. Dan benar gitu. Sultan Mahmud Syah yang pada saat itu ketakutan segera mengirim utusan kepada armada Alfonso de Berbecu untuk yang meminta maaf dan juga akan berjanji akan melepaskan para tawanan serta akan menghukum bendahara yang telah menghasut dirinya yang menjadi otak dari penyerangan terhadap orang-orang Portugis ini gitu. Negosiasi terjadi antara Portugis Malaka, namun negosiasi ini mengalami jalan buntu dan sang sultan atas hasutan beberapa pejabat ini memilih untuk berperang ketimbang harus mengadakan perjanjian dengan Portugis dengan dalih mempertahankan kehormatan sultan. Jika berdamai dengan Portugis maka kehormatan sang sultan akan terlecehkan, padahal enggak gitu. Nah, dia memilih untuk perang dan hasilnya Malaka berhasil ditaklukkan oleh Alfonso de Berbecu pada tanggal 15 Agustus 1511 Masehi itu oleh Alfonso de Berbecu. Nah, itu karena si Malaka itu gak bisa menjalin hubungan baik. Padahal jika kalau Malaka pada saat itu lebih kooperatif terhadap Portugal atau Portugis, itu bisa gitu, bisa bertahan gitu. Bisa bertahan dari kehancuran mereka gitu. Kemudian ada faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini kita ambil keruntuhan Patani gitu. Patani sendiri mengalami keruntuhan 2 kali itu. Pertama karena invasi dari kerajaan Ayutthaya, kemudian sempat merdeka ketika di bawah Kesultanan Kelantan, kemudian diserang lagi oleh kerajaan Siam di bawah pimpinan Raja Rama pertama pada tahun 1786 Masehi. Kesultanan Patani setelah ditaklukkan itu dipecah menjadi 6 wilayah administrasi, yang mana hal ini dilakukan untuk memperlemah kekuasaan Kesultanan Patani, dan hingga hari ini Kesultanan Patani berada di bawah pimpinan kerajaan Thailand atau Siam itu sendiri gitu. Apa aja 6 wilayah administrasi itu? Oke. Yang pertama kota Grisik dipimpin oleh Tun Sulong, kemudian kota Nuncik dipimpin oleh Tuan Nik, kemudian ada kota Baharu dipimpin oleh Tuan Mansur, kemudian ada kota Jala dipimpin oleh Tuan Jalur, kemudian ada kota Lege dipimpin oleh Nikdah, dan kota Jerenga dipimpin oleh Nikdih. Takluknya Patani membuat kerajaan Patani berada di bawah kerajaan Siam, dan runtuhnya wilayah Islam di wilayah Patani, di wilayah Thailand. Nah, mungkin pembahasan dari saya sekian. Kita lanjut ke kondisi Islam di Asia Tenggara pada masa hari ini. Tapi bukan sama saya, sama teman saya. Oke, stay tune. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi Islam di Asia Tenggara hari ini. Asia Tenggara hari ini terdiri dari 11 negara. Terdapat banyak kebudayaan dan agama yang berkembang di masa ini di Asia Tenggara. Salah satunya adalah agama Islam. Indonesia dipredikat sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di Asia Tenggara, diikuti oleh Malaysia dan Brunei. Tercatat sekitar 244 juta atau 41% populasi Asia Tenggara beragama muslim dari 600 juta total penduduk Asia Tenggara. Berdasarkan data International Journal of Environment Science and Development menyatakan di situ bahwa misalnya Indonesia memiliki total populasi 240 juta masyarakat muslim, diikuti oleh Malaysia dengan populasi 18,7 juta masyarakat muslim, serta Brunei dengan populasi 313 ribu juta jiwa masyarakat muslim. Untuk 8 negara lainnya seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, mereka memiliki jumlah populasi masyarakat muslim yang minoritas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang politik Islam di Asia Tenggara hari ini. Berdasarkan populasi yang ada, politik di Asia Tenggara didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Mereka memegang peran penting dalam kepemimpinan politik Islam di Asia Tenggara dari abad ke-20 hingga ke-21. Islam Asia Tenggara menunjukkan kebangkitan Islam
setelah beberapa lama tenggelam oleh politik kolonial Eropa di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan peta politiknya, Islam di Asia Tenggara yaitu di Malaysia, Malaysia menyatakan Islam sebagai agama negara, namun tetap mengakui agama-agama lain yang ada, seperti agama Hindu, Buddha, ataupun Kristen. Walaupun begitu, Malaysia tetap menerapkan hukum konstitusi ala barat, namun tidak sekuler. Kemudian untuk peta politik Indonesia menyatakan dirinya bukan negara Islam, melainkan negara kesatuan berbentuk republik di bawah ideologi bernama Pancasila. Organisasi Islam yang paling terkenal di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Kondisi sosial Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara menggambarkan Islam yang sesungguhnya, yang cinta damai serta kondusif. Islam di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam menjalankan sosial budaya di wilayah ini, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Islam di Asia Tenggara jalan beriringan dengan agama lain, menjaga kerukunan serta toleransi yang ada. Namun dalam beberapa kejadian juga terdapat beberapa oknum teroris yang mengatasnamakan Islam, yang mengganggu kerukunan serta kedamaian Islam di Asia Tenggara. Seperti beberapa kasus besar yang fenomenal yang terjadi di Indonesia, seperti kejadian bom Bali serta peristiwa terorisme lainnya yang mengatasnamakan jihad di jalan Allah dan memerangi tagut. Lain hal, konflik sosial Islam tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Islam, namun juga terjadi di negara-negara minoritas. Seperti contohnya itu Islam di negara Campa, yaitu di Vietnam dan Kamboja. Di sana masyarakat Campa yang berpenduduk muslim dibantai oleh pemerintahan yang kejam oleh Khmer Merah pada tahun 1979 sampai 1988. Kemudian ada juga pembantaian masyarakat muslim Patani di Thailand serta etnis Rohingya di Myanmar yang selalu mendapat penekanan dan diskriminasi di bawah militer.